terima kasih sudah hadir di video ini. Dan terima kasih untuk para subscriber saya yang sampai detik ini saya sudah ada 300-an subscriber. Yang mana saya nggak tahu kedepannya akan turun, bisa saja ada yang unsubscribe, nggak apa-apa, atau malah makin bertambah. Sampai hari ini bertahan untuk tetap bisa berada di YouTube saya. Saya tahu banyak kekurangan dan juga tidak terlalu banyak kelebihan. Kalau orang lain mungkin akan unsubscribe saya, tapi terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe saya sampai sekarang. Seperti judulnya kalian pasti sudah tahu, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat video ini. Saya akan berbicara tentang COVID-19 yang mana dimulai di tahun anak saya lahir. Anak saya yang kedua tuh lahir. Jujur saja menghantam sekali apa yang terjadi di hidup ini. Yang paling kita tahu semua, PSBB terjadi begitu saja, terus ketambahan lagi banyak polemik yang terjadi, dimulai dari COVID ini. Awal-awal tuh pertama saya malah mengira bahwa COVID ini berjalan paling 2 bulanan lah. Ya saya kan orang awam ya, bodoh, tidak tahu tentang kesehatan, tapi saya ini paling kayak apa ya, yang saya merasa menganggap enteng, tapi rupanya lama benar, sudah sampai 2021, dan mana yang terakhir PPKM. Alasan saya sebenarnya kenapa membuat video ini karena banyak sekali orang-orang yang di sekeliling saya mempunyai respons atas COVID beragam banyaknya. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang merasa harus membantu orang yang membutuhkan bantuan, ada yang enggak. Ya itu pilihan masing-masing ya. Lalu saya nggak bahas ini baik apa buruknya, hanya saya mau menceritakan fakta yang terjadi di kejadian yang hari-hari ini atau yang waktu dulu pertama ini. Perlu diketahui teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kemarin itu tahun 2020 anak saya lahir yang kedua, bulan Februari, tanggal 16. Tanggal 14 itu sudah mulai, kayaknya ya nggak bisa dibilang sudah mulai ada tanda-tandanya untuk lahir sih. Tapi tanggal 16 paginya istri saya udah kerasa kayak, gimana ya Pak Bi, ini pokoknya mulus-mulus gitu. Puji Tuhannya sore apa malam saya lupa, sudah setahun ini lebih. Yang berarti dimana anak saya ini baru setahun umurnya ya, setahun. Februari ini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, berarti sudah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah 7 bulan. Yang menyesakkan adalah pertama, memang sudah pasti kita ketahui, pemasukan. Nanti kalau siapapun Anda yang lihat video ini, lihat nih, saya mulai agak lebih intens lagi upload YouTube video saya, case cam, itu di masa-masa setiap kali kita disuruh isolasi mandiri. Kok isolasi mandiri ya? Nggak bisa juga disebut lockdown kan? Lockdown juga bukan. Saya PSB atau PPKM ini gitu. Karena ya nggak ada kerjaan lagi, Bapak Saudara. Jadi saya punya waktu banyak untuk bisa edit audionya dan sebagainya. Perlu diketahui, audio yang keluar di case cam itu tidak serta-merta data mentah gitu.
Maksudnya mentah tuh gimana ya? Jadi dari mixer langsung conjunction ke mixer langsung kecolok ke kamera enggak. Tapi betul-betul saya olah multitrack, saya mixing, saya mastering. Yang mana kalau saya sadari beberapa hari belakangan ini, sebulan 2 bulan ke belakangan ini, kalau vokalnya agak diturunkan dan instrumennya ya, bass, gitar, keyboard, drum dikeluarkan, agak dikeluarkan sebenarnya, lalu vokal dan ambience-nya saya turunin, malah jadinya terasa banyak YouTube. Maksudnya gini, jadinya YouTube tidak bisa mengidentifikasi ini lagu apa, sehingga copyright-nya agaknya terhindarkan. Agaknya, tidak semua lagu yang di Basecamp itu semuanya copyright. Maksudnya semuanya terhindarkan dari copyright, tapi ada yang terhindarkan. Karena kalau saya lihat-lihat, saya teliti lagi, oh mungkin, kemungkinan besar, bisa jadi, bisa saja saya salah, karena memang mereka tidak bisa mengidentifikasi melodi yang dihasilkan oleh penyanyinya gitu. Kan ada nih Google Voice, sehingga dia harus detect ini melodi ini sangat similar atau sangat mirip dengan siapa gitu kan. Gitu. Untung lagunya diketahui. Jadi masuklah copyrightnya itu. Yang mana saya juga nggak begitu masalah dengan copyright, karena kan saya masih bisa tetap boleh case cam, boleh case cam, boleh menampilkan video itu, namun tidak bisa dimonetize. Nggak apa-apa sih. Toh juga saya, niat utama saya sebenarnya adalah mau apa ya? Mau ya boleh nggak sih ini kalau ngomong, saya bicara bahwa saya mau mempersonal branding bahwa saya ini ya juga pemain musik, saya arranger, saya juga yang berkutat di dunia music production, dan saya memulai dari tahun 2020 kalau nggak salah, memulai YouTube lagi dengan adanya apa namanya ya, donation atau donasi yang kalau kalian lihat di kolom deskripsi, kalian bisa lihat itu ada donasinya. Awalnya tidak di situ. Kan kalau sekarang nih saya description dulu, baru terakhirnya ada donasinya. Awalnya tuh enggak gitu. Donasinya tuh saya taruh beberapa jumlah nomor rekening itu, atau istilahnya kita apa ya, virtual account untuk donasi itu saya kasih ke atas, baru deskripsinya. Diprotes saya sama banyak orang, ini apaan sih gitu. Ya saya membuka orang-orang untuk bisa berdonasi. Nggak gampang juga untuk menghasilkan sebuah video yang baik gitu. Jadi saya mencoba untuk menghasilkan uang dari YouTube, walaupun donasi itu nggak bisa disebut penghasilan ya, tapi nggak apa-apa. Dan terima kasih juga untuk beberapa orang yang sudah mendonasi setiap minggu, setiap bulan ada. Terima kasih, dan biarlah Tuhan yang membalas untuk kebaikan Anda semua. Tujuan saya sih sebenarnya ya mau gimana lagi, saya berusaha untuk bisa berikan yang terbaik. Videonya saya bikin baik, audionya juga saya bikin baik. Tapi kalau memang banyak orang yang merasa nggak perlu ada donasi, ya mohon maaf, saya cuma berusaha aja, nggak usah donasi gitu, nggak apa-apa. Itu satu sih. Terus ada lagi yang apa ya namanya, sering bilang, kok di YouTube ngemis-ngemis. Ya kalau ada pemasukan lagi di tempat lain, saya mungkin nggak ngemis. Saya sih sebenarnya juga gak mengakui saya ngemis,
Tapi donasi, ya gimana ya, donasi ngemis kan. Banyak orang ngomong kayak gitu ya. Banyak orang berpendapat sih, saya ini pasti akan dicar-car lagi nih di kolom komentar sama netizen. Tapi nggak apa-apa, saya belajar untuk bisa mengendalikan diri. Ya di situasi kondisi yang sulit kayak gini, saya harus bisa menghidupi kedua anak saya dan juga istri saya. Puji Tuhannya banyak donasi yang juga hadir, sehingga nggak hanya lewat via virtual account yang ada di YouTube, tapi juga ada yang langsung WhatsApp pribadi kepada saya, dan juga ada yang DM juga kepada saya. Dan herannya, ini cerita yang ini yang mendasari kenapa saya mau membuat video ini, karena herannya saya masih hidup sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Ini saya bukan berusaha untuk menjadi sok suci atau berusaha menggurui Anda semua, bukan. Tapi saya mau sharingkan bahwa saya tuh sendiri merasa down karena gila bro, gila. Ini pemasukan betul-betul kosong. Saya biasanya mendapatkan pemasukan tuh dari ngajar, baik itu tatap muka ataupun online. Yang kedua, saya juga dapat orderan untuk bikin music production, misalkan jingle atau jingle, bumper in untuk biasanya para YouTuber mau ada bumpernya itu. Yang keempat juga seringkali juga berpikir yang keempat itu, banyak orang ngomong ini bukan penghasilan, maksudnya ini bukan jalur penghasilan, tapi saya mengkategorikan ini karena pemasukan kan, apapun itu pemasukan ya. Yang keempat itu saya juga dapat dari pelayanan. Walaupun saya tidak mematok ya teman-teman, saya tidak pernah mematok persembahan dari pelayanan, terserah mau beri berapa. Yang sering kali menjadi salah perspektif adalah ketika banyak orang ngomong, oh kalau sama Randy harus persembahannya besar. Nggak perlu. Siapa Randy? Randy juga mainnya belum enak-enak banget. Terus apalagi kemarin ya apa ya, kata-kata yang seperti itu tuh kadang malah mematikan kesempatan saya untuk bisa melayani. Perlu diketahui teman-teman, dari video-video sebelumnya juga, saya ini basicnya adalah sekolah Alkitab. Yang mana terus jadi pertanyaan lagi bahwa loh kok sekolah Alkitab tapi kerjanya jadi music production. Nah, sekolah Alkitab yang saya saya mengemban ilmu, saya menimba ilmu di situ, itu juga tidak selalu menekankan bahwa saya harus melayani di atas mimbar, enggak selalu. Tapi kita bisa melayani orang-orang di marketplace misalkan, atau di tempat kerja kita. Jadi tujuan saya waktu itu memang untuk bisa masuk ke sekolah Alkitab. Saya ingin mengenal lebih dekat siapa Tuhan yang saya sembah, itu aja. Dan saya bisa mengalami Tuhan di masa-masa pandemi ini bukan karena saya pintar ataupun saya ngerti siapa Tuhan saya. Saya harus masih lebih belajar, saya mau lebih baik lagi. Nah, saya sampai detik ini bukan karena saya luar biasa, tapi karena saya mau mengenal Tuhan saya. Saya mengalami Tuhan ketika di PSBB ini. PSBB, PPKM atau istilahnya di pandemi ini gitu. Coba saya nggak ada di sekolah Alkitab, saya nggak mungkin gitu bisa mengerti Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhentinya membuat saya kagum, itu dia. Seketika saya sudah mempelajari salah satu kejadian Tuhan baik begitu dalam hidup saya, tiba-tiba saya juga merasakan bahwa ini saya kurang rupanya. Ketika saya mengerti Tuhan, maunya Tuhan, maksudnya dalam permasalahan hidup saya dapat pembelajaran baru lagi. Terus saya jadinya, wah,
saya ini masih belum apa-apa ngerti Tuhan, jadi saya mau lebih ngerti lagi. Dan Tuhan mendatangkan banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup saya, sehingga saya juga jadinya lebih terkagum-kagum lagi sama Tuhan gitu loh. Nah, balik lagi nih, banyak yang mengira saya pelayanan persembahan besar. Saya ini juga bukan artis, bukan apa, saya ini cuma freelance ngajar musik di sebuah lembaga musik namanya musikologi, dan juga beberapa lembaga lainnya. Terus siapa saya gitu, saya sendiri nggak merasa saya harus dihargai mahal dengan persembahan yang mahal gitu, nggak perlu. Tapi banyak orang yang berpikiran seperti itu yang agaknya perlu ya ada kesempatan ini saya bisa ngomong gitu. Itu dia, pertama ngajar, produksi musik, kadang juga untuk jingle-jingle. Terus yang keempat itu pelayanan. Itu semua pemasukan yang saya dapat. Tapi hilangnya semua pemasukan ini di pandemi ini, saya jadi belajar. Awalnya saya merasa waduh, gimana ya ini, gimana ya, piye gitu. Ini bagaimana ya pemasukan, gak menentu dan lain sebagainya. Terus awalnya saya merasa kecewa, awalnya saya merasa bukan kecewa, lebih ke arah kaget, terus bingung ini ke depan gimana ya. Tapi saya belajar untuk percaya sepenuhnya dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah ini aneh, banyak orang ngomong gini, loh percaya sama Tuhannya kok percaya sama pemberiannya. Jujur saya sampai hari ini masih belajar untuk bisa percaya sama Tuhan. Saya belum 100% bisa percaya sepenuhnya kehidupan saya sama Tuhan. Saya masih harus belajar lagi. Kenapa saya harus percaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan? Karena gini, itu yang kelihatan di mata saya, depan mata saya. Percaya nggak percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua yang sedang melihat video ini, saya sampai saat ini masih bisa nyicil sepeda motor yang cicilannya per bulan jutaan. Duit dari mana? Itu dia pertanyaannya. Nah karena saya dihadapi permasalahan, saya menjadi ngerti bahwa wah Tuhan lo kasih saya sepeda motor dengan cicilan per bulannya, saya bisa tutup kok dengan masalah yang kayak gini. Jujur saya berasa bahwa saya salah memang mempercayai semua pemberian Tuhan ya daripada Tuhan ya. Tapi saya menjadi lebih percaya kepada Tuhan ya, karena saya lihat sendiri Tuhan saya memberikan saya sebuah pemberian-pemberian yang kadang saya nggak habis pikir. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu juga, beberapa orang mengerti itu, kayak video-video saya cover dengan Anastasia. Ini saya akan menjawab kenapa Anastasia juga nggak ada di YouTube saya lagi. Dia buka YouTube baru, nah itu kalian bisa ke sana kalau ingin mau lihat YouTube-nya Anastasia. Nah itu nanti saya akan jawab. Jadi kalau kalian lihat video cover-cover yang bersama Anastasia, itu saya betul-betul di kos-kosan. Sekarang saya puji Tuhan dapat rumah kontrakan. Apakah itu uangnya dari saya? Enggak. Lalu bagaimana ceritanya? Mungkin akan saya buat video selanjutnya, video yang lain. Intinya gini, teman-teman, bahwa Tuhan tuh baik. Ketika pandemi begini, saya belajar untuk mau mempercayai Tuhan sepenuhnya, walaupun salah ya. Saya mempercayai karena Tuhan sudah beri ini. Masa Tuhan nggak bisa beri ini gitu. Tapi saya betul-betul ditampar sama Tuhan lewat pemberiannya. Ketika saya sedang bingung untuk, ya apa ini pandemi, 4 pemasukan yang saya punya ini tersendat-sendat kadang. Terus gimana gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih pemberiannya rumah kontrakan. Ada orang bilang, kamu kontrak rumah deh.
saya bayar. Apakah itu kekuatan saya untuk bisa menyuruh orang dalam tanda kutip memberikan kesempatan saya dapat kontrakan melalui di beliau? Enggak, saya rasa itu bukan kekuatan saya, tapi itu karena Tuhan. Nah, saya mempelajari banyak gitu. Apa arti COVID dalam hidup saya? Bahwa sebenarnya COVID-19 ini, yang sekarang mungkin jadi COVID 2021 ya, COVID ini memberikan saya kesempatan untuk saya bisa belajar mengerti, bukan mengerti, lebih ke arah belajar untuk bisa dekat sama Tuhan lebih lagi gitu. Mungkin kalian semua yang lihat atau yang tidak beragama dengan seperti saya nggak membahas agama ya di sini. Saya cuma hanya bilang kepercayaan Anda dengan saya mungkin berbeda, tapi ada satu pesan. Biarkan saya memberikan sebuah pesan ini, bahwa mulailah untuk kalian selalu, kalau istilahnya ingat Tuhan, mulailah untuk selalu berzikir. Anda pasti heran, karena kalau gimana ya, teman-teman dekat saya itu semua tahu siapa saya. Apakah saya orang yang religius? Enggak, walaupun saya sekolah Alkitab. Saya jauh dari religius, saya penuh dosa. Saya jauh dari kesempurnaan. Tapi COVID ini betul-betul mengingatkan saya kepada masa-masa saya waktu saya di sekolah Alkitab Tawangmangu, sekolah tinggi teologi Tawangmangu. Pembelajaran di sana tuh betul-betul tidak bicara tentang siapa Tuhan, tapi ini agak emosional. Tapi sekolah tinggi teologi Tawangmangu adalah sekolah bagaimana saya belajar hidup atas segala sesuatunya. Gini, kata yang tepat tuh belajar hidup beriman kepada Tuhan. Beriman. Cara paling gampang adalah menaruh penuh nih, kayak Tuhan, nih hidup saya nih, tolong. Itu pendapat saya tentang COVID-19. COVID-21, bola, COVID, pokoknya Corona ini. Saya orang yang sangat jauh dari religius gitu. Karena saya sering kali sumpah serapah. Saya kalau masih disenggol orang ataupun orang memfitnah saya juga masih marah. Tapi mulai daripada hari ini, saya tuh dari hari-hari yang sering saya lewati, saya sekarang belajar. Setiap pagi saya berusaha untuk saya meyakinkan diri saya, bukan berdoa untuk Tuhan tolong gitu, bukan, maksudnya menggerakkan Tuhan, kan Tuhan nggak bisa digerakkan. Tuhan tuh punya kehendak bebas yang absolut, yang nggak bisa dipengaruhi oleh apapun gitu kan, karena memang dia penciptanya. Sehingga saya nggak berdoa Tuhan tolong saya, jadi Tuhan saya harus gerakkan Tuhan untuk tolong saya, bukan. Itu paradigma saya yang lama. Sekarang saya berubah, bahwa saya akan, setiap kali saya bangun pagi, saya akan meyakinkan diri saya bahwa ini adalah hari saya. Ini harinya saya, harinya Randy Abraham, yang mana segala sesuatu kebaikan akan datang pada saya. Karena sebenarnya saya percaya kok Tuhan tuh nggak mau saya menderita. Penderitaan yang saya sering hadapi adalah karena kehendak bebas saya aja. Begitu cerobohnya saya, layaknya Adam dan Hawa. Saya belajar untuk mengerti bahwa Tuhan tuh maunya kita yang terbaik. Jadi ketika saya bangun pagi itu ada
Iki ada yang sebagai contoh aja, bangun pagi istri saya bilang gini, Pi, gas habis. Oh iya mam, mami, gitu. Ya mam. Mungkin simple tapi itu terngiang di otak saya sehingga saya kalau saya putar terus itu di otak saya jadi hal dampak negatif bagi saya. Jadi saya merasa bahwa saya menjadi pecundang di hari itu gitu loh. Tapi ketika saya tahu saya dapat masalah lagi, saya lihat, oh ini Tuhan loh kasih sepeda motor. Kenapa sih saya ungkit-ungkit terus sepeda motor? Karena ajaib. Saya ada rumah di kontrak begini. Itu karena ajaib. Siapa Randy? Saya bukan siapa-siapa. Saya banyak utang, teman-teman. Saya masih banyak utang dari kesalahan saya yang dulu, yang masih belum saya bisa bayar hari ini. Tapi kok malah dikasih sama Tuhan kontrakan. Ya puji Tuhan, saya terima apa adanya. Karena saya tahu bahwa saya nggak perlu berpasrah diri, tapi saya berserah. Saya nggak pasrah. Ya wis mau jelek kayak mau baik kayak wis Tuhan, enggak. Saya berserah. Artinya saya percaya 100% Tuhan kasih yang terbaik. Sehingga saya mau apapun yang terjadi dalam hidup saya ya wis Tuhan yang berkarya gitu. Itu sih. Berat, berat. Hidup nggak segampang. Hidup tuh nggak segampang kita buka pintu kamar lalu di meja makan sudah langsung ada makanan. Berat. Tapi ketika saya mau belajar untuk dekat sama Tuhan saya percaya aja Tuhan tuh pasti punya rezeki gitu. Kata yang ini sering dibilang sama beberapa teman saya, rezekiku gak pernah ketukar. Iya, oke. Waktu dulu saya ketika di sekolah Alkitab saya seringkali seringkali beberapa pembicara di sana kan seringkali ada yang berkhotbah di sana. Tuhan itu baik, Tuhan tuh bisa memberikan kita kelegaan dan sebagainya. Nah itu saya alami sekarang. Kata walaupun tuh penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata walaupun tuh krusial teman-teman. Karena kata walaupun saya mengucap syukur Tuhan, saya mempunyai rumah yang kontrakan ini sudah ngontrak, sudah setahun saya di sini. Lalu saya puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk sepeda motor saya. Sudah setahun. No. Saya sudah setahun. Setahun saya nyicil sepeda motor ini. Walaupun listrik saya sering kali 3 hari, 4 hari atau kadang seminggu bunyi. Kan token ya. Titit bunyi. Walaupun saya masih makan sampai saat ini juga tidak selamanya enak. Dari misalkan 10 kali dapat kesempatan makan nih, saya dalam 10 hari ini nggak pernah, mungkin kadang 1 kali makan ayam, setelah itu saya makan yang mana kalian harus ketahui saya plant based. Saya bermakan hanya tanaman-tanaman tumbuhan aja yang saya makan. Saya sudah mencoba untuk jauh dari itu gitu, jauh dari daging-dagingan. Segitu dulu Bapak Ibu Saudara untuk video ini. Saya harap bisa menghibur Anda semua, atau Anda bisa memetik beberapa hal di dalam kejadian saya dengan COVID ini, dan semoga semuanya menjadi lancar. Dan terima kasih yang sudah sampai sekarang masih melihat video saya, dan saya mohon bantuannya untuk like kalau Anda suka, kalau dislike untuk Anda semua tidak suka video ini nggak apa-apa. Dan juga saya minta kesediaannya untuk di subscribe. Semoga kalian semua menghadapi COVID ini
menjadi orang yang lebih tegar, menjadi orang yang lebih kreatif, karena kita harus dituntut dalam kemepetan situasi dan kondisi ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.